Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Saputro dari kelompok B8 dengan NIM G002416. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi yang sudah diberikan, dan di sini yang pertama itu ada skenarionya. Jadi skenarionya ini, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala di sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan satu hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan proaktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Lalu pertanyaan yang pertama itu jelaskan struktur pembentuk Circulus Wells mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral dan saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi yang pertama ini ada gambar dari Circle of Wells. Dari struktur itu yang membentuk dari anterior ke posterior. Yang pertama ada arteri cerebri anterior, kanan dan kiri, dextra dan sinistra. Kemudian ada cabang dari arteri carotis interna. Terus, oh ya itu, arteri cerebri anterior ini itu cabang dari arteri carotis interna. Kemudian fungsinya menyuplai bagian medial lobus frontal dan parietal. Kemudian yang kedua itu ada arteri komunikasi yang anterior, itu gunanya untuk menghubungkan arteri cerebri yang anterior ke dekstra dan sinistra. Kemudian menjembatani sisi kanan dan kiri sirkulasi di anterior. Kemudian yang ketiga itu ada arteri carotis interna, yang kanan dan kiri juga. Itu udah naik dari leher terus masuk ke rongga kranium. Dia itu fungsinya untuk memberi daerah ke bagian anterior otak dan menjadi asal arteri cerebri anterior dan media. Terus yang keempat ada arteri komunikans posterior, sinistra dan dextra. Fungsinya itu menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebri yang posterior. Kemudian selain itu gunanya itu menjadi penghubung antara sirkulasi interior dan juga posterior. Ini yang arteri cerebri yang media, terus yang ini yang anteriornya, terus ini ada yang posteriornya. Terus yang kelima lagi itu ada arteri cerebri posterior dan dextra dan sinistra. Dia ini cabang dari arteri basilaris. Nah, terus dia itu gunanya buat menyuplai bagian occipital dan juga lobus temporal yang bawah. Terus fungsinya apa sih Circles of Wells ini? Dia itu untuk menjaga perfusi otak atau perfusi cerebral. Nah, dia ini jadi kayak sistem backup itu yang memungkinkan kompensasi jika salah satu arteri utama otak itu mengalami sumbatan atau penyempitan. Jadi sekarang yang fungsi kolateralnya, nah jika arteri karotis interna yang kiri ini tersumbat, dia itu masih bisa masuk melalui arteri komunikasi yang anterior, yang dextra.
atau melalui arteri komunikans posterior. Nah, nanti aliran darah itu akan dialihkan melalui jalur lain dalam sirkulus of field untuk tetap menyuplai area otak yang membutuhkan darah. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamikus dari fungsi utama, titik awal akhir penyilangan, dan relatif di medio spinalis. Di sini ada bagan, dia itu fungsi utamanya kalau misalkan yang traktus corticospinalis itu motorik sadar atau volunteer. Nah, kalau traktus yang spinothalamikus, dia itu untuk nyeri suhu dan juga sentuhan-sentuhan yang kasar. Kemudian titik awalnya kalau yang di corticus spinalis itu korteks yang motorik atau gyrus prasentralis. Kalau misalkan yang spinothalamikus dia itu reseptor peripheral di medulla spinalis. Terus titik akhirnya dia itu neuron motorik yang di cornu anterior spinal cord kalau yang vertigo. Kalau yang spino itu dia itu korteks somatosensorik yang lokasi penyilangannya itu kalau yang corticus spinalis itu di medulla oblongata, kalau misalkan spinothalamikus di segmen spinal. Nah, kalau letak medulla di spinalisnya, cortico itu di lateral dan anterior, kalau misalkan spinothalamikus yang di lateral dan anterior. Ini gambaran dari yang spinothalamikus dan juga ini spinothalamikus yang traktusnya. Kemudian itu yang sebelahnya itu yang corticospinalis. Oh, ini masalah nomor 3. Sebagai pembagian trunkus cerebri atau batang otak sama struktur pentingnya. Nah, kalau misalkan trunkus cerebri ini dia itu kan dibagi menjadi 3 kan. Ada mesen mesencephalon, terus ada pons juga, sama ada medulla oblongata. Nah, ini mesencephalon atau midbrain, yaitu fungsi umumnya itu mengatur refleks visual dan pendengaran, sama jalur motorik dan juga sensorik. Dua struktur pentingnya itu ada colliculus superior dan inferior. Kalau yang superior itu untuk mengatur refleks visual, kalau yang inferior dia itu mengatur refleks pendengaran. Kemudian yang kedua struktur penting itu ada substansia nigra. Dia ini mengandung neuron penghasil dopamin, terus penting dalam mengontrol gerakan tubuh. Nanti rusaknya substansia nigra ini, dia itu berhubungan sama Parkinson. Terus yang kedua itu ada pons. Pons ini fungsi umumnya buat penghubung antara otak besar dan otak cerebrum dan juga otak kecil atau cerebellum. Terus juga mengandung pusat pernapasan. Nah, dua struktur pentingnya itu ada nucleus nervus trigeminus atau nervus 5. Nah, ini buat sensasi wajah, terus buat kunyah. Terus yang kedua ada pedunculus cerebellaris medius. Nah, ini jalur utama informasi dari korteks ke cerebellum buat koordinasi motor. Yang ketiga itu ada medulla oblongata. Nah, jadi medulla oblongata ini fungsinya untuk mengontrol fungsi vital seperti detak jantung, pernafasan, dan juga tekanan darah. Terus dua struktur pentingnya itu ada piramid medulla atau piramid, itu bentuk penyilangan corticospinalis. Nah, itu penting untuk kontrol gerak yang volunteer. Nah, terus kalau yang kedua itu ada nucleus solitarius sama nucleus ambiguous. Itu untuk fungsi otonom kayak denyut jantung, saluran cerna, terus menerima input dari saraf kranial gitu. Misalnya kayak nervus 9 10. Terus yang keempat itu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Terus serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya.
Ini ini lupa ganti judul yang medul oblongata, harusnya ini kayak nervus gitu. Jadi yang pertama ada nervus 3 atau oculomotorius. Dia itu asal nukleusnya dari mesencephalon. Nah, fungsinya itu untuk gerak mata dari atas, bawah, terus di medial juga, terus buat angkat kelopak, terus juga untuk konstriksi pupil. Terus lesio yang uppernya itu ringan dan seringnya tanpa gejala. Kalau misalkan yang lower dia itu ptosis, terus pupil melebar, matanya down and out, terus ada diplopia. Kalau misalkan nervus yang keempat atau trochlearis, itu asal nukleusnya dari mesencephalon juga. Fungsinya gerak mata ke bawah saat abduksi, terus lesi yang uppernya yaitu biasanya tanpa gejala, dan lesi yang lowernya itu diplopia, terus kepala miring lawan sisi lesi. Terus yang keenam itu ada abducens. Itu asalnya dari pons, fungsinya buat abduksi bola mata. Lesi yang uppernya yaitu tanpa gejala juga. Kalau misalnya yang lower dia tidak bisa abduksi, terus diplopia horizontal. Ini ada gambaran dari nervus, ada olfaktori optik, terus ya semua sampai 12 nervus kranial. Terus kita masuk ke area Brodmann. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, 1, 2, 3. Terus itu poin C itu area 4, 4, dan 45, dan juga 2. Oke, jadi yang area Brodmann 4 itu lokasinya ada di gyrus presenteralis. Dia itu fungsi untuk utamanya untuk motorik yang volunteer. Terus yang area 1, 2, 3 itu ada di gyrus postcentralis. Itu di parietal. Dia itu fungsi utamanya untuk sensorik somatik. Terus yang area 44 dan juga 45, dia itu lokasinya ada di gyrus frontalis yang inferior. Terus fungsi utamanya dia itu untuk memproduksi bahasa. Terus ada di area Bermain yang 22, yaitu dari gyrus temporalis yang superior. Terus fungsi utamanya untuk pemahaman masa. Terus yang nomor 6, mengapa okulasi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi oklusi atau sumbatan pada arteri cerebri media itu lebih menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai karena yang pertama, ada distribusi vaskular arteri cerebri media. Yang pertama itu arteri cerebri media merupakan cabang terbesar dari arteri korotis interna. Terus gunanya itu untuk menyuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri, terutama lobus frontal lateral, terus ada lobus parietal lateral, lobus temporal. Terus termasuk di dalamnya itu ada area motorik primer atau arteri 4 dan primer area 1 sampai 3 yang bagian lateral. Terus yang nomor 2 itu ada homunculus motorik. Di gyrus presentalis terdapat representasi tubuh secara somatotopik, dikenal sebagai motor homunculus. Bagian lateral dari korteks motorik wajah itu motorik itu mengontrol wajah, tangan, lengan, bagian medial, mengontrol tungkai dan juga kaki. Jadi intinya okulasi yang arteri cerebri media ini menyebabkan iskemia pada lateral korteks motorik sehingga gerakan wajah dan lengannya itu terganggu atau mengalami kelumpuhan. Nah, tapi fungsi tungkainya relatif terjaga karena area yang mengontrol tungkai berada di bagian media yang disuplainya oleh arteri cerebri anterior.
Lalu yang terakhir atau yang nomor 7 itu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Wells yang terlibat. Oke, jadi struktur sirkulus Wells yang terlibat, ini adalah lanjutannya terlibat, tapi kayaknya aku potong. Bagian anterior itu ada arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Terus yang di anterior lagi itu ada arteri communicans anterior. Yaitu menghubungkan yang anterior, cerebri anterior itu yang menghubungkan kanan dan kirinya. Terus di bagian posteriornya itu yang terlibat ada arteri cerebri posterior yang stectra dan sinistra. Terus ada arteri communicans posterior yang dextra dan sinistra juga. Oke. Terus mekanisme kompensasi saat oksi. Oke, jadi jika arteri karotis interna yang kiri ini tersumbat, si otak itu akan mencoba mempertahankan aliran darah ke wilayah otak yang biasanya disuplai oleh ACI ini. Misalnya arteri cerebral media yang kiri, terus yang karotis yang tadi yang sebelah kiri juga, terus dengan jalur alternatifnya, kalau misalkan yang jadi dari sisi kanan, itu daerah dari ACI kanan ke ACA kanan, terus menyeberangi ACA koma, ACOMA, terus masuk ke ACA kiri. Terus itu dapat membantu memasuk sebagian darah ke wilayah anterior otak kiri. Kemudian yang dari sistem vertebrobasilar itu darah dari arteri vertebralis masuk ke arteri basilaris, terus ke pecah kiri lewat PCOMA yang kiri juga, yang sinistra ya, terus masuk ke ACI yang sinistra juga yang distal, kemudian akan menyuplai arteri cerebri media yang sinistra dan juga cabang-cabang. Nah, fungsi sirkulus bus dalam kompensasi yaitu untuk mencegah skema total saat ada oklusi satu arteri besar seperti ACI, menyediakan jalur kolateral agar darah tetap dapat mencapai area otak yang kritis. Kemudian, efektivitasnya itu tergantung pada ukuran dan kelengkapan sirkulus Wells. Jika struktur anomali atau hipoplastik kompensasi bisa kelemahan sirkulus Wells jika struktur anomali atau hipoplastik kompensasi bisa kurang optimal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi sekian laporan praktikum 2.3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.